Jimat. Bagi sebagian orang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Para ulama sepakat bahwa jimat adalah haram, bahkan termasuk ke dalam perbuatan syirik. Apapun nama dan bentuknya, baik itu kantong berjahit, tulang, benang, rumah kerang, batu akik, atau ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibolak-balik sehingga maknanya tidak jelas, atau dicampur simbol-simbol tertentu, maka hukumnya sama saja. Karena menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Diriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung atau jimat dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadikan benda-benda tertentu sebagai jimat untuk menentukan nasib atau mendongkrak kesuksesan atau untuk kesembuhan dan keamanan adalah terlarang. Keyakinan seperti itu, besar atau kecil, sedikit atau banyak prosentasenya, adalah pelanggaran akidah yang tidak ditolerir dalam agama. Mereka telah menjadikan sebab pada benda yang tidak dijadikan sebab oleh Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Karena hakikatnya, yang mampu dan berkuasa untuk melakukan itu hanyalah Allah semata. Begitu juga apabila seseorang memakai kertas, kain, kulit binatang, dan lainnya yang bertuliskan huruf-huruf yang terpotong-potong, angka-angka, kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya, atau nama-nama selain nama Allah, atau potongan ayat yang dipenggal sembarangan, lalu dijadikan jimat atau ayat yang bercampur mantra. Semua itu termasuk perbuatan yang dilarang agama. Karena dikhawatirkan ada kesyirikan dalam kalimat atau simbol-simbol tersebut, atau nama-nama asing itu adalah nama setan. Karena biasanya yang membuatnya memang sengaja menulis nama itu untuk memanggil setan dan minta bantuannya. Atau ada pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya di dalam jimat tersebut. Sebab orang menyebut jimat jenis ini sebagai jimat jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dalam redaksi lain disebutkan, barang siapa menggantungkan tamimah, ia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Bagaimana dengan jimat yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tanpa dicampur bacaan lainnya? Di samping jenis jimat jahiliyah, ada juga yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat atau pangkal. Ayat Al-Quran ini kadang ditulis di atas kulit binatang. Ada juga yang berbentuk Al-Quran kecil yang dibungkus kain hitam atau kain putih, kemudian dikasih tali, kemudian dikalungkan di leher seseorang atau di lengannya. Atau Al-Quran kecil itu dikantongi dan dibawa kemana-mana atau disimpan di tempat tertentu. Ada juga yang berupa lempengan besi atau tembaga dan yang sejenisnya bertuliskan ayat Al-Quran, lalu digantung di pintu, di mobil, di toko, atau di dinding rumah. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi jimat jenis ini. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Di antara alasan para ulama yang membolehkan adalah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Ukaim yang disebutkan bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia diserahkan kepadanya. Artinya, jika memakai sesuatu dari ayat Al-Quran, maka akan diserahkan kepada pemilik ayat tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Alasan lain yang disampaikan ulama akan kebolehan jenis ini adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ia memerintahkan anaknya yang sudah baligh untuk membaca doa sebelum tidur. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Tapi karena anaknya yang masih kecil dan belum bisa membacanya, doa itu ia tulis pada sesuatu lalu dikalungkan di lehernya. Sebagaimana juga yang termaktub dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, diriwayatkan pada zaman sahabat Rasulullah SAW ada doa perlindungan diri dari godaan setan yang dianjurkan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Sedang bagi anak kecil yang belum mampu membaca, dianjurkan menuliskan dan menjadikan doa tersebut sebagai kalung. Sementara ulama lain yang melarang jenis ini beralasan bahwa dalil yang melarang jimat bersifat umum
tidak ada pengkhususan jimat tertentu. Mereka juga beralasan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Dan alasan berikutnya lebih kepada sikap preventif atau kehati-hatian, karena dikhawatirkan akan mengundang penulisan doa atau kalimat selain Al-Quran dan Al-Hadith untuk dijadikan jimat. Dan hal seperti ini cukup banyak terjadi, apalagi banyak masyarakat yang awam terhadap tulisan Al-Quran, sehingga susah membedakannya dengan tulisan lain. Belum lagi membawa ayat Al-Quran kemana-mana beresiko melecehkannya, karena rentan terbawa ke toilet atau kamar mandi. Jimat, wifq, rajah, isim, dan sejenisnya adalah benda-benda yang diyakini mampu menangkal mara bahaya atau mendatangkan keuntungan bagi penggunanya. Jimat dan sejenisnya berkaitan erat dengan praktek sihir yang telah dikenal umat manusia sejak lama. Agak sulit menelusuri awal mula praktek sihir pada umat manusia. Akan tetapi hampir seluruh rasul yang Allah utus yang diceritakan di dalam Al-Quran mendapat label penyihir dari kaumnya. Artinya, dalam peradaban bangsa-bangsa tersebut telah mengenal sihir. Dan yang secara eksplisit yang disebut dalam Al-Quran, Rasul yang pertama dituduh penyihir adalah Nabi Soleh alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Soleh telah mengenal sihir sejak sebelum diutusnya Nabi Soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153 tentang respon kaum Tsamud terhadap Nabi Soleh. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 153. Imam Ibnu Hajar berkeyakinan bahwa sihir juga telah dikenal di masa Nabi Nuh alaihissalam. Beliau juga meyakini bahwa kisah tentang Harut dan Marut yang disebutkan dalam Al-Quran dikaitkan dengan sihir, terjadi sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam. Kisah Harut dan Marut yang dimaksud diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan